Oke, kembali lagi bersama saya Resta Wijaputra. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan dan mutu pangan. Ya, ini dasar ya konsep konsep dasar dan hazard bahayanya dari sebuah pangan. Konsep food safety. Jadi food safety itu sebenarnya tujuannya itu memastikan bahwa sebuah produk pangan itu tidak berbahaya. Sebuah produk pangan itu aman untuk konsumen dan juga, tidak menimbulkan efek yang buruk untuk konsumennya, untuk yang mengkonsumsinya. Itu sebenarnya, tujuan dari food safety ya, keamanan pangan. Jadi, eee, karena makanan itu kan kebutuhan primer ya, jadi sangat perlu diperhatikan. Nah, di sini ada saya buat tujuan utamanya melindungi kesehatan masyarakat, memastikan makanan yang beredar aman untuk dikonsumsi ya. Paradigmanya keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, ya dari hulu hingga hilir. Ya, sebenarnya keamanan pangan itu merupakan sebuah rantai ya yang terhubung. Jadi tidak harus ditangani oleh oleh produsen, tidak. Ini harus ditangani dari sebelum-sebelumnya, dari bahan bakunya juga, dari, tempat pengambilan bahan baku itu harus harus tangani dari itu. Eee, tapi tiap tiap, ini, apa namanya, tiap produk itu memiliki level keamanan yang berbeda-beda, ya, dan itu mempengaruhi, eee, lebih mempengaruhi, apa namanya, eee, ini ya, pemasarannya. Lebih mempengaruhi pemasarannya, jadinya level yang paling tinggi bisa produk itu jadinya itu, keamanan pangannya beneran terjamin, bisa diedarkan di seluruh dunia, seperti itu misalnya. Yang level yang paling rendah cuma bisa diedarkan di tingkat, provinsi, kota, seperti itu. Dasar hukumnya jadi tiap-tiap negara itu memiliki regulasi yang ketat tentang, keamanan pangan ya. Jadi sebenarnya keamanan pangan itu memang cenderung mengarah ke sanitasi dan higienitas ya, kebersihan dan, kebersihan bahan baku dan kebersihan dari, eee, ininya, produsennya. Sistem pencegahan, yaitu dapat dilakukan dengan pendekatan modern berfokus pada pencegahan. Misalnya penerapan HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Jadi HACCP ini merupakan salah satu metode untuk mencegah terjadinya apa namanya, mencegah terjadinya bahaya pada makanan ya. Jadi dicari di titik mana. Jadi proses pembuatan makanan itu kan panjang. Nah, dari pengambilan bahan baku sehingga pengemasan dan pemasaran. Jadi dicari nih, proses HACCP ini mencari di titik mana yang memungkinkan terjadinya, kontaminasi terhadap produk. Apakah dari pengambilan bahan baku, apakah dari proses, pencucian bahan, proses pengolahan makanan, atau dari proses pengolahan, proses pengemasannya, atau dari proses pemasarannya yang dapat
menimbulkan bahaya terhadap sebuah produk. Dan ini berbeda-beda tiap produk pangannya. Tidak selalu di tahap produksi, "Oh, ini tahap produksinya bahaya nih." Nggak harus, nggak selalu. Bisa aja di tahap sebelum produksi, ya harus dijaga ketat nih ininya, prosesnya. Misalnya tahap pengambilan bahan baku, harus di, screening benar-benar bahan bakunya itu harus, memiliki umur sekian, harus terbebas dari hama ini, terbebas dari pestisida, atau misalnya bahan bakunya dari hewan, oh hewannya itu harus terbebas beneran dari penyakit ini, terbebas dari virus ABC, seperti itu. Nah, selain keamanan pangan ada juga mutu pangannya, nanti akan saya jelaskan. Untuk keamanan pangan, food safety tadi udah saya bilang, itu fokus ke bahaya yang, menyebabkan penyakitnya. Jadi, mencegah timbulnya penyakit pada konsumen. Kalau mutu pangan itu adalah lebih ke kualitasnya. Bagaimana karakteristik, yang disukai oleh konsumen. Produknya itu gimana rasanya, teksturnya, untuk mempertahankan itunya, mempertahankan rasa, tekstur, warna, nilai gizi gitu. Itu beda keamanan sama mutu pangannya. Jenis-jenis hazard atau bahaya dalam pangan. Bahaya biologis, ya, definisinya di sini mikroorganisme patogen yang dapat tumbuh atau menghasilkan racun. Jenisnya ada bakteri, virus, parasit, jamur. Pengendaliannya dapat melakukan pemasakan yang memadai, pendinginan yang cepat, pencegahan kontaminasi silang, dan praktek pribadi kebersihan yang baik, ya, seperti mencuci tangan. Bahaya kimia, definisinya di sini adalah zat kimia beracun yang dapat menyebabkan penyakit akut atau kronis jangka panjang bila dikonsumsi. Bahan kimia alami ada mikotoksin. Nah, mikotoksin itu adalah toksin racun yang berasal dari kapang. Kapang itu jenis cemaran biologis kan. Nah, kapangnya sendiri sudah merupakan cemaran, toksin yang dihasilkan oleh kapang itu juga merupakan cemaran. Kemudian cemaran dari bahan kimia yang ditambahkan dengan sengaja, pestisida itu contohnya. Kemudian bahan kimia dari lingkungan kontaminan, misalnya itu timbal, logam. Nah, biasanya ini terdapat pada produk-produk laut ya, logam ini. Jadi ya bahaya sebenarnya ya, produk lautnya harus di screening dengan baik. Pengendaliannya, penggunaan bahan kimia sesuai dosis, pengujian residu pestisida, penggunaan peralatan, serta bahan pembersih yang sesuai standar food grade. Bahaya fisik, definisinya adalah benda asing yang tidak seharusnya ada dalam pangan. Tapi ini malah ada dalam pangannya. Serpihan kaca, serpihan logam, potongan plastik. Penggunaan ini juga, penggunaan strapless itu sebenarnya tidak dianjurkan karena berbahaya. Kan kecil banget itu strapless itu. Nanti bisa, ya semoga nggak ada kasus ya. Itu sangat kecil, kalian buka kemasan makanan, dan kalian nggak lihat kemana itu jatuhnya straplessnya, nah itu bahaya itu. Standarisasi dan sertifikasi keamanan pangan. Nah, jadi standarisasinya ada GMP atau CPPB. Ini tingkat yang paling rendah ya, GMP ini. Jadi di bawah HACCP ini ya, prerequisite program nih, program prasyarat nih, program dasar ini keamanan pangan nih. Kemudian ada HACCP, ini yang levelnya lebih tinggi lagi. Kemudian ada ISO. ISO ini standar internasional. ISO 22000, ISO 9001, FSSC juga. Ini yang lebih tinggi lagi nih standarnya.